Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual dalam kegiatan presentasi laporan praktik kerja lapangan. Yang terhormat Bapak Iwan Toro MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jakarta, yang terhormat Bapak Muhammad Reksa SPD dan Bapak Afrizal Azwardi Ihsan SD selaku pembimbing dari sekolah periode pertama dan kedua. Yang terhormat Bapak Kusnadi dan Bapak Jairudin selaku pembimbing dari perusahaan periode pertama dan kedua. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 3 Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat kepada seluruh karyawan dan staf PT Kelola Jasa Arta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Serta yang saya banggakan adik-adik kelas dan seluruh penonton yang menyaksikan melalui kanal YouTube ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Abdullah Syaiman dari kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT Kola Jasa Arta selama 2 periode atau 6 bulan kurang lebih. Jadi, dilakukan pada tanggal 3 Februari sampai dengan 30 April 2025 dan 10 Juli sampai dengan 30 Oktober 2025. Baik, sebelum melakukan praktik kerja lapangan di PT Kola Jasa Arta, saya melalui proses yang namanya interview terlebih dahulu ya teman-teman yang dilakukan oleh HRD PT Kejar tersebut. Baik, PT Kola Jasa Arta bisa disingkat menjadi PT Kejar ya teman-teman ya. Jadi saya melakukan interview terlebih dahulu dan alhamdulillahnya saya berhasil menjawab pertanyaan dari HRD tersebut. Jadi kalau misalnya adik-adik yang ingin menjalankan praktik kerja lapangan melalui proses interview terlebih dahulu dari perusahaan tersebut, Kakak doakan semoga kalian lancar dalam menjawab pertanyaan dari HRD dan bisa melaksanakan praktek kerja lapangan di PT tersebut ya adik-adik ya. Amin. Mari kita lanjut ya adik-adik ya. Daftar isi. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, sejarah perusahaan, cash management service, visi misi perusahaan, automatic teller machine atau ATM, cash processing center ataupun CPC, jadwal dan tim kerja, solusi dan kendala, kesimpulan, dan saran. Nah, next ya teman-teman ya. Pendahuluan. Praktik kerja lapangan adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah secara langsung di dunia usaha dan industri. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi sarana bagi siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan kerja sesungguhnya, melatih disiplin, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya profesional. Oh ya adik-adik, PKL juga merupakan kurikulum wajib bagi siswa SMK dan merupakan pengalaman ataupun portofolio yang sangat berharga bagi adik-adik dan kakak juga dikarenakan uh, itu tidak dapat didapatkan dari sekolah ya teman-teman yang tidak bisa didapatkan di ruang kelas juga. Mari kita lanjut ya adik-adik ya dan teman-teman. Sejarah perusahaan. PT Kelola Jasa Arta atau PT Kejar didirikan pada tahun 2001 sebagai perusahaan swasta nasional yang menyediakan jasa cash management dan layanan distribusi uang tunai untuk distribusi perbankan dan organisasi umum lainnya. Berdirinya PT Kejar bertujuan untuk membantu bank mengalihkan penanganan operasional, mengurangi biaya, mencegah duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas dan keamanan dalam pengelolaan uang tunai. Jadi, berdirinya PT Kola Jasa Arta juga ya teman-teman ya, itu didukung oleh yayasan ataupun organisasi dari bank pemerintah dan swasta. Mari kita lanjut. Arti cash management service. Jadi teman-teman, pada logo Kejar di bawahnya itu ada tulisan cash management service yang artinya layanan terpadu pengelolaan uang tunai untuk industri perbankan yang meliputi pengambilan dan pengantaran uang tunai, penyortiran uang, penyimpanan uang, dan pengisian ATM. Jadi dengan kata lain ya teman-teman ya, PT Kejar itu memiliki hak gitu ya teman-teman ya untuk mengelola uang tunai untuk industri perbankan seperti contohnya itu dari Bank BRI, Penin, Danamon, NSP, Jam Niaga, dan lain-lain. Dan memiliki hak untuk pengambilan dan pengantaran uang tunai tergantung dari lokasi nasabah tersebut.
dan juga memiliki hak untuk menyortir uang. Apa sih itu menyortir uang? Jadi menyortir uang itu proses memisahkan uang ule dan uang utle. Jadi uang ule itu uang layak edar, sedangkan uang utle itu uang tidak layak edar. Dan penyimpanan uang. Apa sih itu uang penyimpanan uang? Jadi di PT Kejar itu tersedianya tempat untuk penyimpanan uang yang dinamakan itu Pitu Hasanah ya teman-teman ya. Jadi disediakan tempat untuk berbagai bank manapun itu, misalnya BRI, Penin yang intinya itu bekerja sama dengan PT Kejar. Jadi itu uang tersebut disimpan di tempat tersebut. Dan pengisian ATM. Jadi PT Kejar juga berhak untuk mengisi mesin-mesin ATM dengan uang dengan isian yang penuh sehingga nasabah ataupun klien di saat ingin mengambil menarik uang di mesin ATM, uang tersebut ada dan tidak kosong seperti itu teman-teman ya. Mari kita lanjut. Visi misi PT Kelola Jasa Arta. Visi menjadi penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah atau PJRUR terdepan dan terpercaya dalam membantu tersedianya uang layak edar di masyarakat. Misi membantu terselenggaranya penyediaan uang rupiah tunai yang berkualitas, dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Mari kita lanjut ya. Automatic Teller Machine ataupun disebut dengan ATM ya adik-adik ya. Jadi kakak PKL berada di dua divisi yang berbeda yaitu di divisi ATM dan CPC. Untuk CPC nanti kita akan bahas juga ya. Untuk di divisi ATM bertugas untuk mengelola dan memastikan operasional mesin ATM berjalan dengan lancar, aman, dan berperan penting dalam menjaga ketersediaan uang tunai, keamanan, dan kelancaran transaksi di mesin ATM. Tugas utama divisi ini meliputi replenish dan balancing. Jadi untuk di divisi ATM itu cuma ada uang 100.000 dan 50.000 doang ya teman-teman ya. Jadi apa sih itu replenish dan apa itu balancing? Jadi replenish itu lebih simpelnya itu proses pengisian kaset ATM ataupun teman-teman bisa searching ke Google namanya itu cartridge ATM. Nah itu dia. Jadi itu pengisian uang tunai pada kaset ATM dengan full sehingga mesin ATM itu tersedia uangnya secara terus-menerus seperti itu teman-teman. Sehingga tuh mesin ATM tidak kosong uangnya. Nah, jadi saat proses replenish teman-teman ya, teman-teman harus menyortir uang terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya, dibentuk seperti kipas. Jadi setiap kali ada uang yang ada istilahnya sobek ataupun ada isolatifnya, nah teman-teman itu harus memisahkan uang tersebut dan mengganti uangnya tersebut dengan uang yang bagus yang udah disediakan oleh senior ataupun leader. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi tuh kalian tuh kalau misalnya ketemu dengan uang sobek ataupun uang yang ada isolatif, kalian tuh jangan dipaksain buat masukin ke kaset tersebut. Dikarenakan uang itu tuh uang tidak layak edar gitu dan itu sangat merugikan bagi nasabah ataupun klien di saat klien tersebut ingin menarik duit gitu teman-teman. Dan apa itu balancing? Jadi balancing itu proses kebalikan dari replenish. Jadi kan replenish itu kan proses pengiriman kaset ATM dengan penuh dengan uang yang sudah ditentukan oleh nasabah ataupun klien tersebut, misalnya dari uang 100.000 ataupun 50.000 gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya balancing itu kaset yang sudah kita kirim itu bakalan kembali lagi ke PT Kejar. Sedangkan kalau misalnya replenish itu kan proses pengiriman, sedangkan balancing itu proses pengembalian kaset ATM. Jadi kaset ATM yang sudah dikembalikan itu harus dihitung uangnya itu tersisa berapa gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya uangnya itu sisa 724 lembar, ternyata di tim leader ataupun tim karyawan ataupun tim senior itu sudah ini ya teman-teman ya, sudah ada angkanya itu, sudah istilahnya angka dari bank tersebut tuh udah ada, tapi tuh kita tuh harus tetap menghitung kembali gitu loh. Jadi semisalnya 724 lembar tersisa di pada kaset tersebut, di sistem juga 724 lembar, jadi itu penghitungan kita itu benar yang dilakukan oleh mesin gitu teman-teman ya. Kalau semisalnya terdapat selisih ataupun lebih ya teman-teman ya, itu akan dilakukan proses penulisan yang namanya itu surat BA ataupun berita acara gitu teman-teman. Jadi cara untuk memastikan uang tersebut sesuai dengan sistem ataupun hitungan dari leader ataupun karyawan itu harus memasukkan uang tersebut ke mesin penghitung itu lebih dari sekali. Soalnya takutnya itu uang tersebut lengket ataupun terselip ya teman-teman ya gitu. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya, kita next. Cash Processing Center atau disebut dengan CPC. Jadi ini divisi yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kakak berada di divisi ATM selama 2 bulan pada periode pertama, lalu di bulan terakhir, di bulan ketiganya itu kakak dipindahkan di divisi CPC. Ini ya teman-teman ya. Lalu di periode kedua saat PKL, nah 3 bulannya itu saya ditempatkan di CPC lagi full gitu teman-teman ya. Jadi
di ATM itu sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, bahwasanya uangnya itu cuman nominalnya 100.000 sama 50.000. Jadi kalau misalnya di CPC ini terdapat uang logam, uang 1.000 sampai 100.000 juga ada di sini teman-teman ya. Bahkan uang dolar juga ada di sini. Itu teman-teman. Jadi CPC ialah pusat pengolahan uang tunai, dapat dilakukan proses sortir, perhitungan, pengecekan keaslian, dan pengemasan uang sebelum didistribusikan kembali ke nasabah atau bank. Tugas ini meliputi depos, menyortir uang, dan mengganti ban uang. Jadi, depos itu ialah proses merapikan uang dari nominal 1.000 sampai 100.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di saat proses merapikan uang tersebut ada duit yang misalnya ketekuk seperti ini teman-teman ya. Jadi itu prosesnya itu harus diluruskan, jangan dipaksakan untuk dilipat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dilipat seperti ini, mesin saat merapikan uang itu bakalan tersangkut. Jadi itu harus dirapikan seperti ini, lurus gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah rapi, nah itu dijadikan satu gitu teman-teman. Jadi untuk menyortir uang itu sudah saya jelaskan, menyortir uang itu memisahkan uang antara uang UTLE dan uang ULE, yaitu uang tidak layak edar dan uang layak edar teman-teman ya. Dan mengganti ban uang. Jadi mengganti ban uang ini sesuai dengan kebutuhan klien ataupun bank itu. Jadi kalau misalnya bank tersebut meminta untuk ban veteran ataupun bank dari dari bank manapun, jadi kita harus merapikan mengganti ban uang tersebut dengan bank yang ingin diinginkan oleh klien tersebut ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada tulisan proses pengecekan keaslian teman-teman ya. Itu maksudnya itu mengecek keaslian uang tersebut. Jadi untuk proses pengecekan uang itu dengan asli atau palsunya itu terdapat dua cara ya teman-teman ya. Pertama itu dengan meraba ataupun ya betul meraba teksturnya ataupun bahan uang tersebut gitu teman-teman. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya kertas HPS ataupun kertas pada tukang fotokopi seperti apa, nah pasti berbeda dengan yang dicetak langsung dengan oleh Bank BI ataupun Bank Indonesia. Jadi berbeda banget gitu teman-teman. Kalau misalnya uang palsu palsu kan pasti dia dicetak oleh apa itu namanya? Oleh tukang fotokopi, sedangkan uang asli itu dicetak langsung dari Bank BI ataupun Bank Indonesia. Nah, itu untuk cara pertama. Dan untuk cara kedua itu, saya ganti dulu uangnya. Cara kedua itu dilihat dari ini ya teman-teman ya, dari sininya. Nah, dari sini. Ada logo BI-nya. Kalau misalnya kita gini-giniin ataupun kita putar-putar seperti ini, kalau misalnya itu mengkilap, warnanya mengkilap, nah itu dipastikan uang asli. Kalau misalnya tidak mengkilap, itu uang palsu. Gitu teman-teman. Mari kita next ya. Jadwal jam kerja kakak dan tim kerja kakak. Baik, jadi Jumat Sabtu kakak libur, sedangkan Minggu sampai hari Kamis itu kakak masuk gitu. Jam maksudnya itu jam 7, sedangkan jam istirahatnya itu jam 1 sampai jam 2 sehingga jam istirahatnya itu 1 jam ya adik-adik ya. Dan untuk jam pulangnya itu jam 4. Dan di sini tim khusus pagi itu maksudnya kakak itu masuk tim khusus pagi. Di sini ada nama Bang Sulaiman sama nama Pak April. Nah, itu tuh nama karyawan ataupun senior yang berada di PT Kola Jasa Arte ya, adik-adik ya. Dan di sini ada nama kakak Faisal Abdul Syeman dan di bawahnya itu ada nama Albert Peter Wijjaja. Jadi peserta PKL di PT Kola Jasa Arta bukan dari sekolah SMK negeri saja, tapi berada pada dari contohnya dari daerah Bekasi, Garut, bahkan dari daerah manapun juga ada teman-teman ya. Dari Albert ini nih peserta PKL dari Bekasi ya teman-teman ya. Jadi untuk di sini kakak tuh berbeda dari teman-teman sendiri di divisi CPC ini. Saya cuman sendiri yang masuk pagi dari SMK Negeri 3 Jakarta, sedangkan teman-teman saya yang lain itu masuknya tim sus siang ataupun masuknya itu jam siang teman-teman ya dari jam 1 sampai jam 10. Sedangkan kakak ini dari jam 7 sampai jam 4 gitu teman-teman. Baik, jadi sudah kakak sebutkan tadi bahwasanya ini tuh jadwal jam kerja kakak ataupun tim kerja kakak berada di divisi CPC adik-adik ya. Sedangkan untuk di divisi ATM kakak itu untuk liburnya itu hari Minggu Senin. Sedangkan untuk masuknya itu dari hari Selasa sampai hari Sabtu dan untuk jam masuknya itu jam 1, jam istirahatnya itu jam setengah 6 sampai setengah 7, sedangkan pulangnya itu jam 10 gitu teman-teman. Untuk nama tim kerjanya itu tim magang gitu teman-teman. Nah kita next. Dan di sini ada foto kegiatan. Yang foto pertama itu kakak sedang melakukan proses depos, yaitu merapikan uang dari nominal 1.000 sampai 100.000 ya adik-adik ya. Jadi di situ tuh merapikan duit yang tadi kakak sudah sebutkan bahwasanya duitnya itu tidak boleh tertekuk gitu.
Kalau misalnya dipaksa untuk tertekuk tapi tetap dimasukin, di saat proses merapikan uang di situ, mesin di apa itu namanya, merapikan uangnya itu bakalan tersangkut gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah, apa namanya, tertekuk, sudah diginiin, sudah dilurusin, dijadikan satu, dirapihin, lalu kita ikat dengan karet, dengan sesuai kemampuan gepokan tangan kita, uang tersebut. Lalu kita pakaikan karet, kita karetin duit tersebut di bagian kanan dan di bagian kirinya. Lalu kita masukkan uang yang sudah kita ikat itu ke dalam box ataupun yang disebut dengan kontainer, gitu teman-teman. Itu yang disebut dengan proses deposit teman-teman ya, yang nomor satu. Dan untuk proses nomor 2 itu ataupun gambar nomor 2 itu saya sedang merapikan ban uang. Karena kan karyawan ataupun senior-senior yang berada di PT Kejar kalau misalnya membutuhkan ban uang untuk memasukkan uang tersebut pada ban uang tersebut ya teman-teman ya, itu tuh kadang dirapikannya secara ngasal ataupun berantakan. Jadi saya pernah ditugaskan untuk merapikan ban uang tersebut gitu. Terus untuk nomor 3 itu kakak sedang proses menyortir uang secara manual. Jadi proses menyortir uang secara manual itu dikhususkan untuk nominal 2.000 dan uang 1.000 teman-teman ya. Dikarenakan uang 2.000 dan 1.000 itu kalau misalnya kita dipaksakan untuk masukkan ke mesin besar ataupun mesin yang berwarna hitam itu, yaitu kebanyakan akan nyangkut bahkan akan menyobekkan uang tersebut. Jadi dilakukan secara manual gitu adik-adik ataupun teman-teman. Lalu yang nomor 4 itu proses mengganti ban uang. Jadi kalau misalnya proses merapikan ban uang itu cuman proses merapikan ban uang, misalnya uang tersebut ada di ban uang dengan ban polos. Lalu kita menggantikan ban uang tersebut dengan bank misalnya BRI ataupun bank manapun itu. Jadi kalau misalnya sudah ada 10 ban uang yang sudah diganti, lalu kita proses selanjutnya itu adalah proses pengikatan gitu adik-adik ya ataupun teman-teman. Lalu dimasukkan kepada plastik. Nah, di sini kan ada plastik. Itu yang disebut dengan plastik UPB gitu. Baik, teman-teman. Jadi untuk foto ataupun dokumentasi untuk di divisi ATM, kakak dan teman-teman kakak lainnya itu kurang mendapatkan izin dari pihak divisi ATM tersebut. Jadi untuk divisi ATM kakak tidak memiliki dokumentasi ataupun foto kegiatan tersebut ya adik-adik ya, tapi sudah kakak jelaskan bagaimana itu proses replenish dan bagaimana itu proses balancing ya teman-teman ya. Baik, di sini ada kendala saat di divisi ATM dan solusi saat di divisi ATM. Jadi, kendalanya itu yang pertama, banyaknya kaset dan reject ATM yang rusak. Yang kedua, banyak back yang rusak. Ketiga, terdapat kunci kaset ataupun reject yang tidak sesuai. Empat, terdapat mesin yang sensornya error ataupun rusak. Jadi, solusi saat di divisi ATM itu yang satu, mengecek ulang ataupun teliti dalam pemilihan kaset ataupun reject sebelum digunakan. Jadi, teman-teman ya, di divisi ATM itu kaset ataupun reject ATM itu terdapat yang pecah ataupun patah. Jadi proses yang harus dilakukan itu adalah pengecekan secara teliti. Lalu untuk bagian kaset ini teman-teman juga harus melihat indikator pada bagian pewarnaan di kaset tersebut. Kalau misalnya indikatornya berwarna hijau, maka itu kaset tersebut layak untuk dipakai ataupun digunakan pada mesin ATM. Sedangkan kalau misalnya indikator itu berwarna biru, nah, itu tuh tidak layak. Dan itu tuh tidak bisa digunakan pada mesin ATM gitu, teman-teman. Jadi yang nomor 2 itu ngecek ulang ataupun teliti dalam pemilihan bag untuk keperluan replenish. Jadi bag itu diperlukan untuk kebutuhan replenish yang untuk mengirimkan ke lokasi tertentu ataupun ke cabang tertentu. Jadi banyak bag yang rusak itu entah banyak yang sobek ataupun yang bolong. Jadi pemilihan ataupun ketelitian dalam mengecek back itu sangat diperlukan ya adik-adik, jangan asal gitu. Terus untuk nomor 3 itu untuk kunci kaset ataupun reject yang tidak sesuai, solusinya itu memanggil teknisi atau senior untuk membuka kaset ATM. Karena senior memiliki setiap kunci kaset ATM. Nah, jadi tuh setiap senior ataupun karyawan di ATM itu ya teman-teman ya, itu pasti memiliki kunci yang namanya itu kunci master teman-teman. Jadi tuh kunci itu bisa dipakai untuk jenis kaset manapun. Jadi gampang. Kalau misalnya kasetnya itu sudah berwarna indikatornya sudah berwarna hijau, namun susah untuk dibuka. Jadi kalian yang harusnya kalian lakukan itu adalah memanggil teknisi ataupun memanggil senior untuk meminjam kunci tersebut. Kalau misalnya sudah dipinjam, sudah dibuka, sudah diisi duit lalu ditutup lagi, kalian tuh harus mengembalikan kunci tersebut ke senior lagi. Soalnya kuncinya itu bakalan dipakai lagi untuk proses replenish gitu teman-teman. Lalu yang nomor 4 itu mengecek ulang mesin ataupun
dites menggunakan uang. Jadi, pada proses, penghitungan uang yang melakukan pada mesin tuh terkadang mesin itu tuh sensitif teman-teman. Kadang, uang bagus malah dia itu nyangkut, sering nyangkut ataupun bahkan bisa merobek uang tersebut. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mengecek ulang mesin, lalu bisa digunakan, dites menggunakan uang. Kalau misalnya dites menggunakan uang dia lancar, maka kalian harus pilih, mesin tersebut. Mari kita cek ataupun mari kita lanjut lagi. Kendala saat di divisi CPC atau Cash Processing Center. Yang pertama, kurangnya karet saat proses membuka back deposit. Yang kedua, terdapat mesin yang sensornya error atau rusak. Lalu solusi saat di divisi CPC yaitu yang pertama, mencari atau menyiapkan karet terlebih dahulu sebelum memproses buka back pada deposit. Yang kedua, mengecek ulang mesin atau dites menggunakan uang. Nah, jadi kalau misalnya di divisi CPC ini kakak lebih fokusnya itu pada bagian proses deposit ya adik-adik ya. Jadi kan proses deposit itu kan merapikan uang dari nominal 1.000 sampai 100.000. Jadi dibutuhkan banyak sekali karet. Nah, kakak lebih suka dengan karet yang berwarna hijau. Soalnya dia tuh karetnya itu longgar sehingga kakak itu mudah untuk memasukkan ataupun proses pengaretannya duit tersebut karena dia itu longgar. Soalnya kakak kan sudah bisa istilahnya menggepok uang itu dengan lebar gitu ya teman-temannya, sesuai dengan kemampuan tangan kakak ataupun mengepokkan tangan kakak gitu. Jadi untuk mencari karetnya itu bisa dicari klen-klen lain ya teman-teman ya, seperti klen 2 ataupun ruangan lain yang proses penyortir uangan itu sudah selesai. Soalnya di saat proses penyortiran uang itu setiap 100 lembarnya itu menggunakan karet. Nah, lalu kalau misalnya karetnya udah dilepas itu diganti dengan ban uang. Nah, jadi karetnya itu bakalan digunakan untuk proses depos. Jadi tuh kalian tuh harus mencari karet terlebih dahulu untuk proses depos terlebih dahulu gitu teman-teman. Lalu bukan di divisi ATM doang ya teman-teman yang ada mesin penghitung otomatis, sedangkan di CPC juga ada. Dapat mesin ATM yang sensornya error ataupun rusak. Nah, solusinya itu juga sama teman-teman, ngecek ulang mesin tersebut ataupun dites menggunakan uang. Kakak menggunakan mesin ini saat proses penyortiran uang ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya memisahkan emisi lalu dihitung menggunakan mesin di setiap 100 lembarnya gitu. Kalau misalnya sensornya itu mungkin sensitifan, lalu langkah selanjutnya itu kalian tuh harus mengganti mesin tersebut dikarenakan mesin tersebut sangat sensitif ataupun kurang. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Di kesimpulan, selama 6 bulan saya mendapatkan pengalaman berharga di dua divisi yang berbeda, yaitu divisi ATM atau Automatic Teller Machine selama 2 bulan dan divisi CPC atau Cash Processing Center selama 4 bulan. Pengalaman ini melatih saya dalam penelitian, manajemen waktu, dan tanggung jawab yang tinggi, serta menuntut saya untuk bekerja dengan cermat, terorganisir, dan memahami prosedur standar operasional yang ketat ataupun SOP yang ketat dalam penanganan uang. Jadi, di sini saran untuk siswa ataupun siswi, utamakan kejujuran, disiplin, cepat tanggap, tanggung jawab, serta fokus dalam setiap menyelesaikan tugas. Jadi kalian tuh harus memiliki fokus yang sangat amat konsisten ataupun sangat amat istilahnya tidak leha-leha ataupun lalai ya teman-teman ya, dikarenakan tugas ini tuh sangat amat resikonya besar sekali kalau misalnya kalian eee, leha-leha ataupun lalai dalam mengerjakan tugas itu, semisal ada uang yang selisih ataupun uang hilang di saat kalian prosesan tersebut, kalian bakalan akan dicari. Jadi kalian tuh harus memiliki ketelitian yang sangat sangat amat besar ataupun ya sekiranya berpengaruh sekali dalam mengerjakan tugas kalian. Soalnya kalian tuh juga akan mendapatkan yang dinamakan dengan SP ataupun surat peringatan ataupun bahkan mengganti uang yang hilang tersebut. Bahkan bisa 1 juta, kan kita kan tidak tahu uang yang kalian hilangkan itu berapa gitu. Jadi itu sangat amat sensitif sekali di PT Kalau Jasa Harta ini. Selalu menjalankan tugas sesuai dengan standar operating procedure atau disebut dengan SOP yang berlaku di PT Kalau Jasa Harta dengan secara ketat ya teman-teman ya. Jadi SOP-nya itu setiap kali kalian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh senior ataupun leader, semuanya itu harus diperlihatkan di CCTV ya teman-teman ya. Dikarenakan di setiap divisi mau di ATM ataupun di divisi CPC itu semuanya bakalan ada yang namanya CCTV bahkan sampai puluhan ya adik-adik ataupun teman-teman. Nah, terus juga kalian tuh jangan pernah ada niatan untuk mengambil uang tersebut. Dikarenakan kalau misalnya kalian akan mengambil uang tersebut, mungkin nama sekolah kita bakalan jelek dan kalian juga bakalan dipindahkan ataupun dikeluarkan dari PT tersebut. Dikarenakan juga kalau misalnya kalian ingin menyelipkan duit dari PT Kejar itu juga
dibawa keluar juga kalian juga pasti akan ketahuan kok, dikarenakan itu juga kan, ada yang namanya, searching ataupun ruang geledah gitu teman-teman. Jadi tuh kalian tuh baju bahkan celana itu bakalan dibuka, disisakan dengan sempak doang. Jadi tuh bakalan ketahuan kalau misalnya kalian tuh mengumpulkan duit. Jadi tuh semua yang kalian lakukan tuh pasti bakalan ketahuan di CCTV, seperti itu teman-teman. Ada yang untuk sekolah, memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan tentang perusahaan yang akan dilaksanakan siswa ataupun siswi dan menjaga atau menjalin kerjasama dengan instansi atau perusahaan untuk mempermudah siswa ataupun siswi mendapatkan tempat PKL. Jadi untuk sekolah ataupun untuk pembimbing lebih baiknya itu memberikan bekal terlebih dahulu ataupun memberikan informasi terkait perusahaan yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswinya. Seperti contoh PT ini tuh bakalan bergerak di bidang ini dengan tugasnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi siswa yang akan melaksanakan PKL itu tidak bakalan kaget di saat untuk memberikan ataupun menyelesaikan tugas. Baik untuk membimbing juga, menurut saya, istilahnya itu setiap bulannya itu tidak perlu yang namanya kunjungan. Jadi kunjungannya itu mungkin di saat ini saja ya, pembimbing ya, ataupun Bapak Ibu guru di saat ingin penjemputannya saja. Jadi itu menanyakan kabar untuk siswa ataupun siswi yang sedang PKL saja, siswa-siswi pasti itu sangat senang dikarenakan, pembimbingnya itu sangat istilahnya itu, eee, masih perhatian sama kita, itu bakalan senang sekali siswa-siswinya, seperti itu, Bapak Ibu guru. Yang ketiga itu untuk perusahaan, menjalin kerjasama dengan sekolah ataupun instansi sekolah bukan hanya memberikan kesempatan untuk siswa-siswinya PKL, tetapi juga memastikan perusahaan mudah dalam mendapatkan calon lulusan atau tenaga kerja yang siap untuk bekerja. Demikianlah presentasi laporan praktek kerja lapangan PKL yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya bagikan hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi adik-adik kelas yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan PKL di waktu mendatang. Saya menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang belum saya sampaikan secara lengkap ataupun masih ada yang kurang dipahami. Untuk itu, bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu guru, adik-adik, dan seluruh penonton yang telah mengikuti presentasi ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.